Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adilita Nabila. Saya kuliah di Universitas Al-Wasliyah Medan atau yang biasanya kita sebut kampus Unifa. Tepatnya di Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen. Nah, di video ini akan ada sebuah video wawancara yang ditujukan sebagai tugas mata kuliah pengantar manajemen, dan di dalamnya itu berisi bagaimana sih tugas manajer dan bagaimana dia menjalankannya. Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sebelah saya ini adalah narasumber yang akan saya ajukan beberapa pertanyaan mengenai perusahaan ini. Nah, sebelum kita mulai, boleh terlebih dahulu Bapak mengenalkan siapa Bapak dan bagaimana sih posisi Bapak di perusahaan ini? Terima kasih, Saudari Nabila Adilia ya. Nabila, Bang. Begitu. Nama saya Firman. Kalau di sistem kami ya namanya Firman saja. Cuma karena biasa saya pakai nama orang tua Firman Subudi. Kalau umur saya 47 tahun. Saya asal dari Palembang. Jabatan saya sekarang acting estate manager Sumber Merah Estate PT Lama Sumatera Indonesia BK. Efektif saya memiliki jabatan ini per tanggal sesuai surat dari HR Departemen per tanggal 14 Oktober 2021. Ya, saya kalau udah bekerja di langsung dari tahun 96 dan 25 tahun. Saya udah keliling Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, dan juga Sumatera Utara. Itu mungkin pendahuluannya ya. Iya. Nah, kalau lebih awalnya perusahaan ini tuh bergerak di bidang apa? Perusahaan ini perusahaan TBK, Go Public, ya kan? Dia bergerak di sesuai dengan namanya PTPP, itu perusahaan perkebunan, perusahaan terbatas. PP itu perusahaan perkebunan. Kita ada beberapa komoditi yang ada di Lonsum ini. Kita biasa disingkat Lonsum. Nama panjangnya Lonsum Sumatera Indonesia. Disingkat Lonsum. Kita komoditinya paling dominan yang namanya ada kelapa sawit. Kemudian yang kedua adalah karet. Kemudian kita ada kakao. Kemudian ada teh. Ada perkebunan teh juga bukan di sini ya, tapi di seluruh Indonesia. Kita ada di provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, sama Kalimantan Timur. Nah, tadi kan salah satunya itu kelapa sawit ya Pak. Nah, itu setelah udah dipanen gitu. Nah, itu biasanya diolah sebagai apa? Kalau di internal kita sebatas di London, di Lonsum kita pabrik ada sini pabrik CPO, palm oil, yaitu bahan bakunya ya kelapa sawit TBS, tanam buah segar yang kita kirim setiap hari ke pabrik. Jadi produk akhir dari kita ada di sini itu CPO, palm oil itu yang dominan, yang paling banyak. Turunan yang lain juga ada biasanya. Ada juga palm kernel oil ada juga. Tadi kan Bapak kan jabatannya sebagai manajer. Jadi tugas yang lebih aktif saat ini yang Bapak jalankan. Ya kita kalau tugas manajernya kita kan membuat program tahunan untuk suatu divisi kalau saya estate. Kemudian kita sedang membuat program ya, kita buat program tahunan, nanti kita breakdown menjadi program bulanan, ya kan, yang disebut RKB, rencana kerja bulanan, atau MRF kalau bahasa ininya zaman Sumateranya MRF. Tadi kan masih bisa dibilang kayak tahap pembukaan ya Pak. Nah, ini kita masuk ke pembahasan. Apa ada
untuk Bapak dalam memanage sebuah organisasi di dalam sebuah perusahaan ini, khusus yang di sini ada? Kita kalau di perkebunan itu kan seorang manajer kan hanya memanage suatu manusia, sumber daya manusia. Kita juga meliputi semua lini. Jadi saya kalau bisa bilang seorang pimpinan di Nusa Sumatera tidak hanya manajer, walaupun juga staff, ya, karena dia membawahi anggota yang rata-rata ya satu divisi aja bisa seratusan, dengan berbagai tingkat olahnya pula kan. Itu untuk operasional lapangan. Tapi kita juga banyak kegiatan yang lain. Contohnya kita punya bengkel workshop disebutkan di sini kan. Kemudian kita punya infrastruktur juga, ya kan, di lapangan ada tempat jalan, ada brik, jembatan, drain, parit, ya kan. Kemudian kita juga ada kegiatan-kegiatan lain, ya pencurian. Jadi seorang manajer itu ya harus bisa semuanya. Bisa sebagai orang tua dari anak anggota-anggotanya, kemudian harus paham mekanik juga, karena kita punya anggota yang ahli mekanik. Dia bisa saja nanti menipu kita atau menyalahi jabatan dia kalau kita nggak paham. Misalnya DT yang rusak, dia butuh ring, butuh pelahar, butuh atau radiatornya yang rusak, ya kita harus paham juga ilmu itu. Nah itu untuk orang bengkel, ya kan. Alat berat juga kita sini kan ada alat berat banyak, ada ekskavator, ada root grader, ada root grader, backloader, kemudian ada traktor. Ya kita setidaknya paham juga dengan alat-alat spare part yang ada di sini, ya kan. Jadi kita harus paham mekanik juga. Dari cara teknik mesin kita, walaupun basic kita pertanian, kita harus paham juga itu. Kemudian untuk infrastruktur seperti sipil, arsitek sipil kan, kita punya infrastruktur, ya. Kita kadang bangun jembatan, buat jalan, buat drain, buat parit, ya kan. Kita rentak alat berat untuk yang clearing, ya kita harus paham juga. Nah, jadi intinya tidak sulit lah ya kan Pak, sudah membangun semuanya gitu. Itu tergantung waktu. Ya, kalau kita baru mungkin agak sulit. Tapi kan saya kan udah hampir 25 tahun lah di perusahaan ini kan. Ya kita kan mulai dari nol. Saya mulai dari tenaga VHL, ya, naik jenjangnya tenaga karyawan bulanan, baru naik staff sebanyak dan tingkatannya. Jadi kita udah menjalani semua progres itu progres tahap itu kita udah menjalani dari nol. Jadi kita paham, ya, kita udah biasa berhadapan orang yang tidak berpendidikan, yang terkadang mungkin tidak sekolah, yang mungkin tamat SD atau SMP saja. Kita juga udah biasa berhadapan orang yang intelektual, yang punya pendidikan mungkin strata 1 atau di atasnya gitu kan. Ya banyak, namanya anggota kita kan. Nah, kalau dalam sistem pengawasan ya Pak, apakah Bapak kayak secara langsung mengawasi atau dengan memanfaatkan laporan bawahan gitu? Kita punya jenjang, ya, jenjang pengawasan supervisi. Yang tersendah itu disebut dengan mandor. Mandor ini dia membawahi beberapa anggota. Kalau mandor panen itu mungkin 15 sampai 20 orang anggota. Dan satu divisi itu bisa 2 mandor, ya kan? Berarti antara 30 sampai 40 orang. Kemudian tenaga apkit, ada lagi mandor apkit istilahnya, perawatan, kalau bahasa Indonesia perawatan, ya kan? Kemudian di atas mandor kita punya ada supervisi lagi, itu namanya mandor 1. Mandor 1 itu kalau ibarat suatu divisi, di asal afdeling itu ya kanannya asisten. Nah itu kepala mandor, kalau mandor 1 istilahnya. Dia ya supervisi ke semua kegiatan mandor yang ada. Dia lebih berat banyak ke lapangannya, kegiatan lapangannya. Nah, kalau di atas itu kita ada lagi FA, asisten. Nah ini asisten itu dia juga membawahi mandor 1, juga mandor yang lain. Kerja dia lah yang membuat pimpinan supervisi terendah kita, yang membuat planning. Kalau mandor 1 menjalankan. FA ini
dia ke lapangan juga membuat program. Itu beda dia sama ini, sama nomor satu. Nomor satu seperti dia banyak ke lapangan, jadi administrasinya itu nggak ada. Kalau staf lapangan dia lapangan juga pasti ada. Nah, jadi tingkat atas dari kita ada lagi itu istilah tempat ini saya Indonesia manajer. Kita membawahi dua divisi. Ini zona merah termasuk divisi kebun yang sangat kecil untuk ukuran London Sumatera. Kita punya dua divisi saja. Kalau dari sisi rakyat Jepang sebelah kita ini 7 divisi. Jadi antara asisten, field asisten sama manajer, kalau untuk kebun besar seperti di Jepang sebelah ini, dia ada nama jabatan asisten kepala. Dia membawahi seluruh asisten. Bisa 3 sampai 4 orang asisten, 1 askep. Nah, kalau manajer ya biasanya ada yang kalau di Jepang ada 2 manajer, 2 askep. Berarti dia 7 divisi, ada 3 sampai 4. Jadi kalau pengawasan jenjangnya seperti itu, mereka punya laporan juga masing-masing. Tapi kita kan tidak seperti itu juga pengawasan, kita percaya, saya percaya sama kamu, enggak juga, kita nggak bisa. Ya pagi seperti pagi hari ini saya udah keliling kemana udah saya bersama asisten saya aja. Saya nengok orang spraying, ya kan, saya nengok orang panen, ya kan, saya tengok pekerjaan yang lain yang bisa saya temui gitu ya. Sempat saya datangi, saya tanya, kita lihat apa betul yang dikerjakan mereka. Itu pengawasan kita bertingkat. Kita tidak percaya dengan bukan tidak percaya, tapi itulah fungsi kita. Kita jangan ada nanti ada kesalahan di tingkat terbawah itu pertanggungjawaban kita sampai level tertinggi. Jadi kita harus turun. Jadi kalau biasanya jadwal saya kalau pagi ikut antri pagi sama anggota di lapangan di kantor divisi. Ya sampai siang jam 12 saya masih di lapangan. Jam 12 kalau lewat saya biasanya di kantor. Saya melihat biasanya ada laporan, walaupun ada KTU kasih, ya kita tetap tahu walaupun ada email biasanya seperti itu. Nah, itu. Jadi pengawasan kita turun. Kita tidak percaya bukan tidak percaya sebenarnya tadi ya. Kita ingin memastikan bahwa apa yang kita instruksikan dan apa yang dijalankan oleh bawah itu jalan sesuai SOP gitu. Nah, kalau selanjutnya Pak, bagian-bagian dalam lingkungan yang bisa menyebabkan masalah gitu atau bisa dibilang kayak menyebabkan kerugian perusahaan ini Pak. Apa? Ya kalau kerugian perusahaan, kalau saat ini yang agak dominan kita bilang masalah pencurian. Iya. Dengan kondisi harga sawit yang sangat tertinggi mungkin selama kita ada punya sawit di Indonesia kan tertinggi sampai di atas 3 ribuan ya harga sawit per kilonya. Harga CPO sekarang udah hampir 14 sampai 15 ribu per liter gitu kan. Itu udah maka minyak goreng pun udah di atas 30-an sekarang kan. Nggak ada harga diskon 20 dulu kita cari ibu nyari diskon mana ada lagi. Yang paling murah 27.000 sekarang kita tengok di supermarket kan. Nah, jadi kita ini karena kondisi masyarakat juga kita ya maklum juga tidak semua kadang-kadang bisa tertampung untuk bekerja di perusahaan ya kan. Karena pertambahan lapangan kerja hampir konstan ya kan kalau di perusahaan ya kan. Tapi pertumbuhan penduduk di sekitar usia produktif kan makin tahun makin menambah. Sedangkan yang pensiun kan berkurang. Nah, disinilah biasanya ya orang yang mungkin tidak ada pendidikan ya mereka ya masalah kita di pencurian baik itu janjang TBS atau berondolan. Kita koordinasi juga dengan tim security. Kita punya BKO di sini Brimo untuk membantu kita. Itu pun kita buat laporan setiap hari kalau ada kejadian. Kalau yang dominan sekarang yang bisa merugikan perusahaan itu saya kira ya pencurian. Kalau untuk yang lain operasional kerja ya itu biasalah bisa kita benahi lah. Tapi di sini sawitnya udah ditebang ya kan Pak, jadi kita bervariasi juga. Karena regenerasi di perusahaan kan tidak sekaligus 100% tumbang enggak, kita jenjangnya bertahap. Jadi di suatu kebun itu bisa saja dia ada tanaman yang baru ditumbang, tanaman yang baru ditanam, tanaman yang baru berumur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, atau tanaman prime itu tanaman yang sedang tanaman yang umur maksimal 15 tahun.
kita punya juga tanaman tua yang di atas 15 tahun, variasinya ada gitu. Kalau hal yang perlu ditingkatkan nih Pak oleh perusahaan ini agar mendapatkan pencapaian dari Saya kira yang pertama-tama di mana-mana kesejahteraan karyawan dan aset yang ada, menurut saya manusianya ya. Kalau manusianya, sumber daya manusianya sejahtera, ya mungkin akan meningkatkan kinerja itu udah positif. Pak, dia pasti paralel gitu kan, sejajar. Kalau makanya kita sistem kita itu yang mau kita terapkan. 2 tahun belakangan ini kan Pak, tepatnya 2 tahun belakangan ini kan kita mendapatkan musibah itu datangnya penyakit COVID-19 gitu. Nah, banyak juga perusahaan di Indonesia lah tentunya itu mendapatkan dampak gitu. Apakah perusahaan ini tuh salah satu mendapatkan dampak juga ya Pak? Kalau program perkebunan ya kita memang tidak main-main juga. Kita kadang-kadang dapat memo internal memo lah dari pusat agar kita tetap konsisten menjalankan prokes, itu udah wajib, ya kan? Dengan segala macam cuci tangan, pakai masker segala macam ya, usahakan tidak bersalaman, ya kan? Kita pun semenjak beberapa tahun ini juga kita mengurangi visit kunjungan. Bisa kita kan supervisi, inspeksi. Kita ada inspeksi itu mungkin internal audit, ada lagi ISD, inspection section department. Kita udah 1 tahun belakang udah sangat berkurang, audit pun nggak masuk, mungkin karena kita banyak mereka yang WFH yang di kantor kan. Kita pun kalau di kebun, kalau operasional kebun kita sangat minim dampaknya terhadap COVID. Ya. Kita sangat minim terhadap COVID karena kita kan bekerja kan berjarak. Ya, orang semprot, orang manen kan satu ancak ini bisa 2 hektar, ya kan, atau ancak giring. Ya nggak mungkin saling berdekatan bersinggungan enggak. Kemudian kita tetap menjalankan juga vaksinasi untuk Sungai Merah kita sudah 100% yang divaksin sampai kasih 2. Kalau ada yang tidak bisa, mungkin karena dia sakit pada penyakit bawaan, itu kita buat surat pernyataan. Sampai terakhir kita sudah di Sungai Merah menjadi pusat vaksinasi GAPKI yang dilaksanakan di 17 provinsi, khusus untuk Sumbawa Utara, itu tempatnya di sini perkebunannya. Tapi kalau apanya Pak, kayak ada nggak dampak untuk pendapatannya? Kalau pendapatan nggak ada. Nggak ada, kita produksi jalan terus. Karena mana jalan terus. Karena siklus kita interval panen kita ikuti terus, ya kan? Ya kadang-kadang ada waktu pertama kali karyawan terdampak, ya pasti kita isolasi. Jangan karyawan, saya pun mengalami. Ya pas lebaran tahun kemarin ya tempat mengalami satu keluarga, ya saya hampir 3 minggu saya nggak kerja, di rumah aja. Kalau ini Pak, kan setiap perusahaan itu kan pasti punya planning kan Pak untuk kedepannya. Nah, planning perusahaan ini untuk kedepannya apa Pak? Kalau planning kita ini masalah apa? Masalah sumber daya untuk orangnya atau untuk ininya? Ya keseluruhan gitu lah, saya bilang. Tentunya untuk perusahaan ini. Ya kalau untuk planning kita ya jelas perusahaan punya. Seperti tadi yang anggota saya datang tadi ya, kita diminta membuat program sampai 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan, bagaimana kita membayangkan ya kan? Dari segi kos, berapa biaya yang perkebunan selama 5 tahun, berapa crop yang kita dapat, produksi yang kita dapat selama 5 tahun, bagaimana pula dengan kondisi karyawan dari 5 tahun itu sudah kita perhitungkan semua. Ya memang tidak 100% akan bisa dijalani, setidaknya kita mencoba pendekatan terdekat supaya apa yang kita rencanakan, apa yang kita kerjakan bisa kita capai. Ada nggak motivasi dari Bapak gitu untuk pegawai yang tujuan supaya lebih semangat gitu kerjanya? Saya kadang-kadang
kadang-kadang itu pekerjaan yang lebih senang saya. Kalau masalah teknis di lapangan orang kerja, saya serahkan kepada asisten sama mandor karena aku udah biasa. Contoh teknis kerja, ini orang mukul cara seperti ini, orang kalau mau manen ini diikuti. Ya, kalau saya lebih senang motivasi anggota. Saya lebih senang memotivasi anggota seperti ini. Mungkin anggota saya tahu semua ini. Saya bilang gini, kalian bekerja untuk siapa? Pak, saya kerja untuk anak istri saya. Siapa anak istri Anda itu? Siapa? Itu orang saya cintai. Berarti gini bilang, kalian bekerja untuk orang yang kalian cintai, anak istri. Jadi saya minta, bukan saya minta, adalah kewajiban kita mencintai perusahaan ini seperti kita mencintai anak istri kita. Memang pekerjaan tidak membuat kita kaya, ya kan? Dan tidak bisa menghidupi anak istri kita, ya kan? Itu saya paling senang bilang seperti itu. Jadi kata kuncinya, cintailah pekerjaanmu saat ini yang sudah kau genggam seperti kau mencintai anak dan istrimu. Jadi kau akan semangat setiap pagi memandang anak dan sebelum anak dan istri sebelum berangkat pulang kerja udah memandang anak dan istri kan. Nah, insya Allah ya mungkin pekerjaan Anda akan bisa jalankan akan diberkahi dan apa yang didapatkan adalah yang halal gitu. Ini kan udah nih Pak, udah selesai, tapi ini ada satu pertanyaan penutup nih. Apakah ada gitu kayak sepatah dua kata tips untuk saya yang masih duduk di bangku kuliah ini supaya kedepannya bisa gitu mendapatkan kedudukan seperti Bapak ini gitu? Tipsnya aja. Semua butuh proses, yang sangat banyak. Saya lihat anak saya, dia baru mau tahun kuliah tahun kemarin dia cerita, ya susah kali cari kerja sekarang. Orang minta sekarang apa? Supaya dia katanya 5 year gitu ya. Gimana saya dapat? Jadi kemarin ada pekerjaan kontrak, bilang boleh ikuti saja. Kita melangkahkan tangga itu nggak pernah orang langsung ke 10 bilang. Pasti kita dari 1 dulu. Nggak ada orang duduk di sini nih langsung duduk di sini. Pasti mereka berkeringat dulu, mulai dari nol. Saya pun masih waktu tahun 96 jadi PW. Kerja saya masuk hutan, keluar hutan, bawa anggota. Kadang nyebrang rawa, masuk rawa. Ayo udah biasa. Itu kan tahap yang harus kita lalui. Karena tahap itu yang membuat kita lebih kuat, lebih percaya diri gitu kan, lebih percaya diri. Ya nggak ada yang simsalabim lah, itu kuncinya kan. Ya semua harus mulai dari nol, sama kayak SPBU kan. Semua dulu dari nol. Nggak ada yang harus langsung naik, itu nggak ada. Karena kalau kita naik dari bawah sudah bertahap, biasanya akan kita akan kuat. Pada kita itu bawah mengikatnya ya kan. Mungkin seperti itu. Jadi ada siap nih kan Pak. Jadi semoga aja perusahaan ini lebih maju lagi ke depannya, semakin banyak menampung masyarakat yang belum mempunyai pekerjaan. Kebetulan saya juga tinggal dekat sini Pak, jadi tahu gitu banyak. Di Taman sini? Iya. Oh iya. Iya, jadi banyak gitu yang kerja di sini, anak-anak yang tamat sekolah pun setidaknya kalau untuk apa namanya, untuk metik sawit gitu. Iya, PHR. Kita kan kemana dengan 50 orang. Ya rata-rata ya banyak ya, anak karyawan atau desa terdekat. Setidaknya ya kita bisa berbuat lah, ya kan. Kalau tidak semuanya bisa kita berkerjakan, setidaknya ada gitu. Sangat membantu kali gitu Pak, karena kan yang sebelumnya bingung kan mau kemana, jadi udah ditengok, oh udah ada kerjaan gitu. Makasih ya Pak udah mendapat udah menyisihkan waktunya. Ya, udah. Ya oke lah, saya kira itu juga memang mohon maaf juga mungkin si Nabila agak lama prosesnya bisa diri saya. Bukan karena ya bukan apa-apa, memang nggak luar biasa. Kami kemarin ada audit masuk, itu harus dilayani ya. Dilayani bukannya jam kerja, di luar jam kerja kita harus melayani mereka. Ya kemudian kita memang kalau kami belum paham kemarin ini kalau bersifat wawancara atau minta data. Kalau udah bersifat data, memang kita nggak berani, kita harus izin HR, ya kan. Makanya kami minta ini. Kalau tahu kita cuma segini-gini aja ya, mungkin nggak sulit kemarin. Karena kita kan nggak ada yang data yang saya sampaikan, kan. Nggak ada rahasia perusahaan yang saya sampaikan, cuma
pengalaman kerja dan motivasi kan gitu aja ya. Sudah ya Pak ya. Ya, oke. Jadi sekian video wawancara saya dengan Bapak Firman. Nah, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.